Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan orang muda serta saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan ngobrol unik dan asik dalam acara Tuak Talk Show Unik Asik Katolik bersama Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarem. Kali ini kita akan ngobrol hal-hal yang unik dan asik dari kita orang Katolik. Salah satu hal yang unik dari kita orang Katolik adalah penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria. Romo, kenapa sih harus Bunda Maria dan kenapa harus ada devosi khusus kepada Bunda Maria? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, apalagi di saat kita akan masuki bulan Rosario. Jadi yang pertama-tama harus digarisbawahi adalah devosi itu sendiri apa? Berasal dari kata Latin devotio yang berarti kebaktian atau penghormatan. Jadi ketika kita melaksanakan devosi itu adalah kita melaksanakan penghormatan atau bakti kepada orang kudus. Kalau devosi pada Bunda Maria ya menghormati Bunda Maria atau bakti kepada Bunda Maria, terutama dalam doa kita. Ini menjadi sangat penting karena orang beriman itu tidak hanya melulu menjalankan imannya, tapi juga harus ada kesalehan-kesalehan yang perlu dilakukan. Sehingga devosi dalam arti tertentu ibaratnya tanaman itu ada pupuknya. Semakin menyuburkan tanaman itu tidak hanya disiram air tetapi juga bisa dipupuk. Sehingga semakin lengkap dan kehidupan iman kita juga seperti itu. Ya Romo, kita sebagai umat Katolik sering mendapatkan penilaian yang belum tepat dari saudara-saudari kita mengenai devosi kepada Bunda Maria ini. Ya. Mereka sering memberi penilaian bahwa penghormatan secara khusus yang kita berikan kepada Bunda Maria itu adalah bentuk penyembahan kepada Bunda Maria. Ya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini, Romo? Maka penjelasan dari awal tadi, devosi itu bukan latria atau bukan penyembahan, tetapi lebih pada penghormatan, bakti penghormatan. Kalau penyembahan itu memang semata-mata untuk Allah. Tidak boleh kita menyembah Bunda Maria, orang kudus apapun, siapapun, tidak boleh. Jadi yang namanya penyembahan, doa itu ditujukan kepada Allah. Nah, kalau kita berdoa rosario, berdoa bersama Maria, kita menuju Allah.
per Mariam ad Jesu. Baik. Ya, jadi melalui Maria kita menuju Yesus, menuju putranya, menuju Allah sendiri. Jadi jangan sampai kita menempatkan dengan tidak tepat. Nah sebenarnya memang secara manusiawi sangat penting kita melaksanakan devosi, seperti yang saya katakan, penghormatan. Nah, apakah Allah itu disingkirkan ketika kita berdevosi kepada Maria? Tidak sama sekali. Seperti tadi saya katakan, kita menghormati. Seperti Anda kalian sebagai anak menghormati ibumu. Dan siapapun yang menghormati ibumu, kamu sebagai anak kan malah semakin bangga, semakin senang. Apalagi dalam Alkitab sendiri juga sangat jelas dikatakan oleh Yesus ketika bergantung di kayu salib. Yesus katakan kepada Bunda Maria, inilah anakmu, menunjuk pada Yohanes. Dan pada Yohanes dikatakan, inilah ibumu. Dan dikatakan sejak saat itu murid itu menerima Bunda Maria di rumahnya. Inilah ya, menerima sebagai suatu ketaatan devosi kepada Bunda Maria. Dan masih banyak lagi kalau kita juga membuka Alkitab, misalnya ketika kita berdoa Salam Maria, di sana kita akan melaksanakan devosi doa Salam Maria sebenarnya kan. Apa yang dikatakan Elizabeth? Terpujilah engkau di antara wanita. Kita mau memuji, kita juga mau menghormati seperti Elizabeth memuji, menghormati Bunda Maria. Karena memang dia wanita yang terpilih, wanita yang terhormat, dan pantas untuk kita tempatkan dalam tempat yang layak dan benar. Luar biasa Romo. Ya. Jadi kita sebagai umat Katolik, selain doa ibu, ada juga doa dari Ibu Maria. Betul. Jadi restunya double. Ya. Restu ibu kita, restu Ibu Maria. Dan bahkan kalau kita membaca dari Alkitab, ya, Bunda Maria itu tidak diminta pun kalau ada anaknya atau ada saudaranya yang mengalami masalah, dia turun tangan dan membawa kepada Yesus. Ingat, Yohanes 2, perkawinan di Kana di Galilea, saat itu terjadi perkawinan, apa yang dihadapi masalah oleh keluarga situ? Kekurangan anggur. Anggur itu masalah berat. Tapi apa? Dia tidak, keluarga itu tidak datang kepada Bunda Maria, tidak. Tapi Bunda Maria tahu masalah itu, dia datang kepada Yesus. Kendati Yesus pada waktu itu mengatakan, ibu, waktuku belum tiba. Tapi yang minta, yang datang adalah ibunya. Akhirnya Yesus sendiri tidak kuasa untuk menolaknya. Oke Romo. Salah satu cara untuk berdevosi atau menghormati Bunda Maria adalah dengan menguntai rosario. Sebenarnya kan ada bulan Maria, ada bulan rosario. Ya. Apa sih beda antara kedua bulan ini? Toh sama-sama juga kita menghormati Bunda Maria. Sebenarnya memang dalam hari tertentu intinya sama, kita menghormati Bunda Maria. Tetapi gereja dan kita semua memang butuh penekanan ya. Kalau dalam bulan Mei itu bulan Maria. Karena nanti kita ingat pesta tanggal 31 Mei adalah pesta Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya yang kita kenang dalam doa Rosario. Nah, dalam bulan Oktober nanti tanggal 7 Oktober gereja mengajak kita semua untuk merayakan peringatan Maria Ratu Rosario. Nah, dari dua peringatan ini saja kita sudah bisa menangkap adanya memang titik tekan. Tapi bahwa dua-duanya sama, ingin menghormati, mengajak umat Allah untuk berdoa bersama-sama mencintai Bunda Maria. Secara pribadi, secara bersama, atau juga dalam saat-saat tertentu. Silahkan kita gunakan, kita manfaatkan bulan Maria dan bulan Rosario ini. Ya Romo, ada pertanyaan dari umat Romo. Ya. Katanya dalam mendaraskan doa Rosario itu kan membutuhkan kesungguhan dan ketekunan. Tetapi apabila dalam mendoakan atau mendaraskan Rosario itu istilahnya itu ngantuk, ketiduran, dan akhirnya dia terlupa.
Menurut Romo, bagaimana Romo kalau ketiduran pada saat mendaraskan doa rosario? Ya, nah begini ya, pertama-tama yang harus menjadi landasan pemahaman dan pengertian kita saat berdoa adalah niatnya dulu. Niatnya dulu harus kita bangun bahwa kita ini mau berdoa. Karena memang kedagingan kita, kelemahan kita, kelupaan kita itu terkadang kuat juga. Bahkan ketika Yesus mengajak para murid kan juga seperti itu. Di Taman Getsemani mereka ngantuk. Ya, mereka ngantuk. Tapi Yesus juga ingatkan, apakah kamu tidak mau dan tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja dengan saya? Tapi toh akhirnya juga Yesus menyilahkan. Yang penting adalah apa? Niat. Bangunlah niat sungguh-sungguh untuk berdoa. Itu sudah satu langkah benar di hadapan Tuhan. Selebihnya Tuhan tahu kelemahan kita. Kalau memang terkadang ya kita harus sadar ya, harus memilih ya. Kalau kita berdoa pada jam setengah 11 atau setengah 12 malam ya mungkin saat-saatnya ngantuk. Bisakah kita memilih waktu yang saat-saat segar? Jangan sampai kita selalu memberikan sisa untuk Tuhan. Saat jam 9, jam 10 masih segar-segarnya kita asik main HP. Saat kita sudah mulai ngantuk, kita mau berdoa. Ini kan maksud saya supaya kita sadar bahwa waktu Tuhan itu juga perlu kita tanggapi, kita berikan seperti Tuhan memberikan waktu kepada kita. Jadi rosario itu tidak boleh menjadi doa pengantar tidur, Romo. Ya, sebenarnya tidak. Ada satu lagi, Romo, pertanyaan dari umat, Romo. Ya. Dalam ketentuannya atau yang sudah dikenal secara umum, rosario itu didaraskan sebanyak 50 kali Salam Maria, Romo. Iya, betul. Tetapi untuk kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan yang mungkin lebih simpel, maka ada populer juga rosario 30 kali, Romo. Ya. Apakah dibenarkan istilahnya itu mengurangi darasan Salam Maria dalam rosario, Romo? Nah, soal benar salah itu sebenarnya memang tergantung latar belakangnya. Karena kalau kita melihat sejarah kenapa rosario dilaksanakan 50 kali Salam Maria. Kalau kita melihat sejarahnya dulu pada awal-awal abad gereja perdana itu gereja atau umat Allah itu melaksanakan doa Mazmur. Doa yang ada di Mazmur ini, kan kita tahu Mazmur itu ada 150 Mazmur. Nah, didoakan 3 kali, pagi, siang, dan sore atau malam, nggak apa-apa, pokoknya 3 kali. Nah, ternyata tidak semua juga bisa membaca, waktu itu belum semua bisa membaca dan dengan mudah. Apalagi memang juga terbatas ya kan, cetakan-cetakan juga masih sangat terbatas. Nah, diambil kebijakan orang-orang atau juga biarawati yang tidak bisa membaca dijadikan rumusan doa Salam Maria yang singkat itu. Sehingga doanya apa? Doa 50 kali Bapa kami, 50 kali Salam Maria. Itu sama dengan mendoakan 50 Mazmur. Nah, itu sama temu itu. Nah, kalau ternyata pada perkembangannya ada misalnya 30, apakah itu juga diperbolehkan, Romo? Selalu gereja tidak membuat suatu batasan kalau itu namanya juga bukan rosario seperti yang biasa. Bahkan kita semua juga tahu kan ada novena 3 kali Salam Maria. Ada bermacam-macam devosi ya. Yang penting intinya untuk menumbuhkan iman, relasi kita, kepercayaan kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Jadi devosi yang sehat selalu juga ada panduannya, ada pendamping, terutama pendamping rohaninya, agar tidak semau gue juga. Ya, tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, untuk mengisi waktu luang dan sebagainya, tidak, tetapi untuk membangun iman kepada Tuhan. Baik, Romo. Jadi untuk orang-orang muda terutama yang mungkin kalau sampai 50 kali merasa hati dan pikirannya belum sekonsisten itu. Jadi kata Romo tadi, yang penting niatnya dan tujuannya adalah membangun relasi dengan Tuhan. Jadi terkadang relasi itu lebih
dari kualitas Romo ya. Betul. Walaupun cuma 30 kali tetapi bisa bersungguh-sungguh mendaraskan doa Salam Maria, dan dengan 30 kali itu dia merasa benar-benar bisa merayakan kebersamaan dalam hadirat Tuhan, itu pasti akan sangat luar biasa Romo ya. Ya. Terakhir Romo, Ya. kita kan sudah memasuki bulan Rosario nih, bulan Oktober. Ya. Yang sudah pasti kita lakukan sebagai umat Katolik adalah yang biasanya males doa Rosario, yuk kita mulai doa Rosario. Yang biasanya sendiri-sendiri, ini mulai ajak keluarganya, ngajak adiknya, ngajak kakaknya, yang orang tua ngajak anaknya buat ngumpul. Selain itu Romo, kira-kira ada nggak tindakan yang kita lakukan khusus untuk menghormati keberadaan atau perayaan bulan Rosario selama 1 bulan di Oktober ini Romo? Ya. Seperti yang juga kita programkan, misalnya besok hari Jumat, atau kita hari Jumat tanggal 1 Oktober kita akan membuka dengan Ekaristi Kudus bersama di sini. Ini menjadi suatu program ya. Dan moga-moga bisa saja setiap Jumat kita bisa melaksanakan misa di sini, doa Rosario dan misa. Ini menjadi suatu tempat sarana untuk membangun devosi yang baik, yang benar. Karena kita mempunyai sarana yang bagus, Gua Maria, jangan sampai kita hanya gunakan sebagai suatu semacam hiasan, tidak dimaksudkan. Nah, juga Rosario kita juga tidak dimasukkan untuk dicandelkan juga tidak dimasukkan itu. Semua ini menjadi alat, menjadi sarana untuk kita berdoa. Dan semoga secara pribadi, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam setasi, di kuasi paroki ini menjadi gerakan kita satu sama lain saling mendukung dan saling menyemangati untuk bersama-sama. Karena Yesus sendiri katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Inilah yang boleh kita rasakan dalam doa devosi pribadi atau apalagi yang bersama. Ya Romo, jadi kita sebagai umat Katolik memang sangat bersyukur karena pilihan doa kita itu beraneka ragam, Romo, banyak sekali. Ya, jadi ketika kita pengen berdoa tapi nggak tahu doa apa, ketika kita buka puji syukur atau Mada Bakti itu ada puluhan bahkan ratusan pilihan doa yang bisa mungkin kita bacakan saja. Yang penting niat kita ingin menjalin relasi dengan Tuhan, itu pasti akan memiliki kekuatan dan makna yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Baiklah, terima kasih Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarem untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk sharingnya bersama kita semua. Dan Bapak Ibu, orang muda dan saudara-saudari sekalian, sekian dulu talk show kita, talk show unik, asik, Katolik. Untuk episode kali ini kita akan kembali di episode-episode yang unik dan asik selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam tua. Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa.